Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsa Gali Nuroni, NIM 20SA 3087. Saya akan mempresentasikan materi troubleshooting shooting. Langsung saja, troubleshooting. Meskipun komputer saat ini telah mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, bukan berarti masalah menjadi hilang. Meski masalah tidak sebanyak pada komputer generasi sebelumnya, komputer modern saat ini juga tak luput dari masalah. Tak hanya masalah pada program aplikasi, pada sisi perangkat keras, masalah juga kerap muncul. Menariknya, masalah perangkat keras pada komputer generasi modern lebih mudah diatasi, bahkan oleh orang awam sekalipun, asalkan mengerti prinsip-prinsip dasar troubleshooting. Prinsip dasar troubleshooting yang paling penting sebenarnya adalah analisis yang tajam. Analisis yang tajam diperlukan terutama untuk identifikasi masalah. Dengan kemampuan ini, semua masalah komputer dapat ditangani dengan lebih cepat. Hal kedua yang harus dimiliki adalah pengalaman. Di sini dituntut jam terbang yang cukup tinggi agar masalah bisa cepat dipecahkan. Ibarat pilot, jam terbang sangat menentukan mulus tidaknya proses troubleshooting. Namun bagi jam terbangnya kurang juga tak perlu khawatir. Sejumlah perangkat dapat dijadikan dasar untuk melakukan troubleshooting dengan aman. 1. Mengapa komputer mengeluarkan bunyi beep? Beep, beep, beep begitu. Panjang yang berulang-ulang saat pertama komputer dinyalakan. Bunyi beep pada motherboard sebenarnya memiliki arti tersendiri. Ini dikeluarkan oleh BIOS dan tujuan mengidentifikasi keadaan yang saat itu terjadi. Suara beep panjang dan berlangsung secara terus-menerus menandakan adanya masalah pada memori RAM. Hal ini terjadi karena memori tidak dapat diakses untuk penempatan alamat dan lokasi yang dipilih jalur alamat. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan memori tidak dapat diakses, antara lain. Kemungkinan pertama, pemasangan memori yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kembali mengenai pemasangan pada memori slotnya. Kemungkinan kedua, memori yang digunakan tidak cocok dengan motherboardnya. Setiap motherboard memiliki pasangan memori tersendiri dan tidak semua memori tidak bisa dipasangkan setiap motherboard. Kemungkinan ketiga, memori mengalami kerusakan atau tidak layak pakai. Cobalah ganti memori tersebut dengan yang lain, namun tetap perlu memperhatikan kompatibilitas motherboard dengan memori yang akan digunakan. 2. Permasalahan kedua. Saat komputer dinyalakan langsung terdengar bunyi beep 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 7 kali ya. Apa maksudnya? Hal ini dikarenakan komputer dalam masalah besar, tepatnya pada bagian hardware, yang kemungkinan pertama prosesor yang akan bekerja tidak normal, yang akan diakibatkan oleh patahnya kaki prosesor. Kemungkinan yang kedua adalah motherboard. Melakukan pengecekan motherboard dan prosesor pada PC lain. Apabila motherboard Anda tidak bekerja pada PC lain, maka kerusakan terletak pada motherboard Anda, begitu pula dengan prosesor. Namun untuk melakukan pengecekan ini Anda harus siap mengambil beberapa resiko. Kemungkinan
yang mungkin tidak diharapkan. Apa yang terjadi saat komputer dinyalakan terdengar bunyi bip 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 sebanyak 5 kali? Apa maksudnya? Seperti pada kasus nomor 2 pada tabel di bawah ini. Ada beberapa indikasi bip, bunyi bip yang sering terjadi pada PC. Yang pertama, 1 kali semua perangkat komputer dalam kondisi normal. 2 kali ada masalah yang bip 2 kali, ada masalah yang terjadi pada memori. Periksa memori bisa dengan cara membersihkan slot memori atau menukar kedudukan memori. Bip 3 kali, sebagian besar permasalahan terjadi pada memori. Lakukan seperti langkah nomor 2. Bip 4 kali, bunyi bip 4 kali. Kerusakan kemungkinan terjadi pada bagian generator atau clock yang tidak berfungsi dengan baik. Bip 5 kali, periksa tata letak memori yang terpasang. Pastikan penempatan memori dapat tepat. Penempatan memori dengan tepat. Jika masih tetap bermasalah, kemungkinan motherboard atau dengan mencoba terlebih dahulu mengganti prosesor lain dengan resiko yang dibilang lebih mahal. Bunyi bip 6 kali, chipset motherboard bermasalah yang berfungsi untuk mengendalikan keyboard. 7 kali, prosesor atau motherboard. 8 kali, bunyi bip 8 kali, pada VGA card. Bunyi bip 9 kali pada BIOS. Bunyi 10 kali pada CMOS bermasalah. Di sini tidak ada yang harus diperiksa selain mengganti motherboard dengan yang baru. Bunyi 11 kali cache memori bermasalah yang secara otomatis akan mendisabelnya. Tekan Ctrl Alt Shift plus dan plus. Jika tidak berhasil, ganti memori. Sudah, mungkin itu bunyi penjelasan dari pengertian bunyi bip dari komputer. Yang keempat, komputer menyala, monitor gelap atau blank. Sebagian langkah awal, pastikan bahwa speaker terpasang pada mainboard sehingga Anda dapat mendengarkan kombinasi dari bunyi bip saat komputer dinyalakan. Solusinya, coba lakukan clear CMOS melalui jumper yang biasanya terletak tidak jauh dari baterai CMOS motherboard. Caranya, cabut jumper terlebih dahulu. Cabut jumper tersebut dan pasang pin di sebelahnya 1 sampai 2 menjadi 2 sampai 3. Hidupkan komputer 2 sampai 3 detik. Kemudian matikan kembalikan jumper clear CMOS ke posisi manual. Ada beberapa kemungkinan yang harus diperiksa satu persatu secara bertahap. Jika Anda menghadapi masalah seperti ini, langkah pertama 1. Periksa power supply dalam keadaan kabel power dilepas dari power supply. Lepaskan soket kabel ATX yang terpasang pada mainboard. Setelah terlepas, pasangkan kabel power. Sambungkan atau shortkan kabel berwarna hijau dengan kabel berwarna hitam, pin 13 dan pin 14. Periksa apakah kipas power supply berputar. Kalau berputar berarti power supply bagus. Lepaskan kembali kabel sambungan tadi dan pasang kabel ATX
ke motherboard. Ini penjelasan tadi. Langkah kedua, periksa jumper clear CMOS. Apakah posisi clear atau free? Biasanya kalau motherboard baru, posisi jumper clear CMOS ada pada posisi clear. Langkah ketiga, periksa AC chipset dalam keadaan tersambung, lalu hidupkan komputer. Periksa panas yang dihasilkan oleh chipset apakah berlebihan atau tidak. Jika overhead panasnya berlebihan, berarti chipset tersebut sudah rusak. Untuk AC CMOS sampai saat ini tidak dijual bebas. Ini AC CMOS. Langkah 4, periksa juga apakah switch on nya berfungsi. Ini seperti ini kabel-kabel switch on yang menghidupkan switch on, kabel yang berhubung ke motherboard. Lanjut, langkah 5, bongkar motherboard secara hati-hati. Coba Anda bersihkan menggunakan thinner. Kalau tidak bisa menggunakan thinner, botol jangan dikaleng. Botol jangan yang dikaleng. Setelah bersih, lalu Anda keringkan. Cara lain membersihkan motherboard dengan cara mencuci motherboard tersebut dengan menggunakan deterjen, sampo, atau bahan pencuci piring seperti gambar tersebut. Nih. Langkah 6, ganti IC regulator yang terletak di sekitar soket power ATX di motherboard. Ganti soket ini. Yang ketujuh, ganti elko yang kapasitasnya sekitar 1000 sampai 3000 F atau 10 volt yang terletak di sekitar soket power ATX di motherboard. Hati-hati untuk bongkar pasang komponen, pastikan kabel power jangan tersambung ke listrik. 5. Masalah yang kelima, laptop atau komputer Anda sering hang, tidak dapat booting atau sering restart sendiri. Ya, mungkin ini adalah ciri-ciri hard disk yang terkena bad sector. Lantas apakah masih dapat diperbaiki? Ya, tergantung jenis kerusakannya. Bad sector secara fisik terjadi karena adanya kerusakan pada bagian hardware, platter hard disk atau platter hard disk, yang bisa terjadi karena hard disk terkena debu, terjatuh, benturan keras, dan sebagainya. Penyebab utama terjadinya hard disk bad sector adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sering mematikan PC atau laptop dengan menekan langsung tombol power tanpa shutdown. Daya listrik dari PLN secara tiba-tiba atau fluktualis arus listrik. Jika kerusakan ini disebabkan oleh hardware, misalnya gesekan yang 3 ini, power supply tidak dapat memberikan daya yang cukup pada hard disk. Makanya, jika kerusakan ini disebabkan oleh hardware, misalnya gesekan yang terjadi pada piringan hard disk, maka hal ini tidak dapat diperbaiki. Jika kerusakannya disebabkan oleh hardware yang diinstal, maka masih dapat diperbaiki. Sebenarnya ada banyak cara untuk memperbaiki bad sector. Salah satunya yaitu menggunakan software HDD Regenerator. Cara menggunakan HDD Regenerator: 1. Install sampai selesai. Install sampai selesai HDD Regenerator. 2. Sediakan flash disk sekitar 4 GB untuk digunakan bahan percobaan flash disk bad sector.
Buka software HD Director Generator seperti tampil berikut. 4. Klik area click here to pair physical bed sector on damaged drive survive directory under Windows XP atau Visa 748 atau yang lainnya. Kemudian muncul tampilan di bawah ini, klik No. Di sini penulisan flashdisk untuk melakukan booting, lalu klik OK untuk membuat boot tersebut. Oke. Pada pilihan cost drive to process, pilih 2. Kemudian klik restart proses. Pilih 2 lalu klik restart proses. 7. Pilih enter choice, tekan tombol 1 lalu enter. Pada pilihan enter choice, tekan tombol 1 lalu tekan tombol enter seperti tadi. 9. Proses scan bed sector sedang berjalan, tunggu sampai selesai. Tunggu 100% sampai selesai. Berjalan seperti ini, lalu proses komplit, lalu muncul tampilan seperti ini. Apakah yang bermasalah masih dapat diperbaiki? 6. Apakah cartridge yang bermasalah dapat diperbaiki? Cartridge tidak selamanya berfungsi secara benar. Kadang kala cartridge pasti bermasalah atau bahkan rusak. Khususnya untuk cartridge printer Canon di mana cartridge-nya antara chip head, ink tank, ink tank gabung menjadi satu seperti gambar di bawah. Umumnya penyebab head cartridge rusak dikarenakan oleh penyumbatan akibat tinta yang mengering, sehingga tentu saja akan menyumbat jalannya tinta saat digunakan proses mencetak. B. Kotoran atau seringkali debu masuk ke cartridge bermasalah, bercampur masuknya tinta sehingga menyumbat lubang-lubang head. C. Panas berlebihan akibat head yang dipaksa bekerja mencetak tanpa beristirahat. D. Ujung head tergores akibat benturan atau bergesekan dengan benda yang lebih keras. Perlu diketahui bahwa diameter cartridge sangat kecil, bahkan lebih kecil dari diameter rambut manusia, sehingga apabila ujung head ini terbentur atau tergesek, benda keras akan mudah rusak. Solusi untuk ini yaitu head cartridge terserumbat baik oleh tinta yang mengering atau kotoran, misalnya debu yang masuk bercampur tinta. Solusi sebenarnya tergantung kondisi kerusakan head cartridge, dari yang ringan sampai yang berat. Gejala penyumbatan cartridge tentu saja ditandai dengan tidak keluarnya tinta dengan sempurna saat mencetak. Caranya seperti di bawah. A. Penyumbatan ringan, lakukan proses cleaning menggunakan software dari bawaan printer. Jika masih belum juga bisa membantu, lakukan proses deep cleaning menggunakan software bawaan printer juga. B. Penyumbatan sedang, dengan menggunakan alat yang disebut dengan toolkit penyedot cartridge seperti gambar di bawah. Caranya pun cukup pasang cartridge yang bermasalah pada toolkit, kemudian sedot menggunakan suntikan.
C. Penyumbatan berat. Rendam head cartridge menggunakan cairan cleaning atau bukan sembarang cairan cleaner. Saat merendam, jangan sampai membasahi chipset atau chipset cartridge atau menghindari masalah yang lebih fatal. Lamanya tergantung tingkat kerusakan, juga menggunakan toolkit penyedot cartridge. Penyumbatan ekstra berat untuk yang satu ini tidak bisa secara mendetail. Namun, intinya menggunakan printer Canon yang sudah tidak terpakai atau rusak, yang dimodifikasi, diambil vakumnya. Vakumnya inilah yang akan dimanfaatkan untuk membersihkan penyumbatan pada cartridge menggunakan bantuan vakum printer Canon bekas yang telah dimodif tersebut. Membuat aliran sirkulasi di sini dengan menggunakan cairan cleaner. Berikut presentasi dari troubling shot. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.